Selamat malam para penikmat kopi. Review kali ini saya ingin membedah tentang bisnis kopi, yaitu dengan dua brand yang menjadi trendsetter. Yang pertama kopi Kenangan, yang kedua kopi Janji Jiwa, yang seperti kita ketahui sekarang sudah membuka beberapa cabang dengan omset yang rata-rata di 2 miliar ya bulan, review dari pemilik ownernya sendiri. Terus apa saja yang menjadi keunggulan atau apa saja yang menjadi daya beli, daya jual dari dua brand tersebut? Mungkin teman-teman sebagian sudah melihat review dari ownernya sendiri di beberapa podcast. Namun kita atau sahabat Sanggar Kopi sendiri saat ini akan mereview dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari brand-brand sudut pandang dari kita penikmatnya yang tidak terjangkau dari dua brand tersebut. Saat ini saya sedang menikmati Sapka Kopi, tentang mungkin kemasannya hampir sama dengan beberapa kata-kata yang sama diambil. Namun apakah cukup hal-hal tersebut yang bisa mengangkat daripada brand lokal untuk bersaing dengan mereka? Kopi Kenangan kita ketahui cabangnya sudah cukup banyak, dan kopi Janji Jiwa juga hampir di setiap kota ada. Terus apa perbedaannya sih dengan kopi brand lokal yang secara kita lihat banyak sekali di pinggir-pinggir jalan maupun di kafe-kafe kecil yang coba mengangkat dari brand mereka untuk bisa mensejajarkan ya dari dua brand tersebut. Namun sampai saat ini di tahun keberapa ya untuk brand lokal itu belum ada yang bisa mendekati pun belum ada, apalagi menyaingi untuk dua brand kopi tersebut. Banyak brand lokal itu melihat satu ya, yang dilihat dari keunggulan mereka adalah kemasan seperti ini dengan edge value-nya, kata-kata yang menarik. Mungkin mereka kira sudah cukup, namun ternyata belum juga bisa mengangkat salah satu brand. Terus apa rahasia yang dimiliki dari dua brand tersebut? Kalau saya melihat dari sudut pandang penikmat kopi, ada sebuah kebanggaan ketika kita bisa memegang atau minum upload dua brand tersebut, kopi Janji Jiwa maupun kopi Kenangan. Bukan tentang tulisannya, bukan juga tentang rasanya. Walaupun secara rasa setelah saya beberapa kali nyoba di tempat-tempat cabang-cabang dua brand tersebut, itu memang terstandar ya, bisa dibilang standar. Rasanya dimanapun kita beli kopi Kenangan, baik saya beli di Mataram, di Surabaya, sama di Balikpapan, tetap tidak ada yang berbeda. Jadi satu, standarisasi yang mereka jual untuk SOP yang kuat, menstandarisasi dari berbagai cabang. Terus yang kedua, kekuatan brand yang sangat mengangkat, kebanggaan ketika kita bisa melakukan share bahwa kita telah menikmati itu. Terus easy going, atau sebuah tempat yang ketika kita kesana juga nyaman ya, bisa dibilang nyaman. Walaupun brand-brand lokal banyak juga yang memiliki tempat-tempat yang nyaman, namun mereka selalu punya tempat-tempat yang memang unik, bisa dibilang unik, ada nilai tambah tersendiri, baik itu dari segi pelayanan yang cepat, dari keramahan, itu mereka sudah sesuai SOP, sudah terstandar. Terus bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh brand-brand lokal untuk mensejajarkan, minimal mendekati apa yang mereka lakukan? Sebenarnya tetap ATM adalah cara yang tercepat. Memang tidak ada yang instan ya. Kita amati, tiru, modifikasi tentang mereka, selalu ada perubahan, selalu ada inovasi setiap bulan atau setahun berapa kali ada perubahan-perubahan, inovasi, terobosan yang untuk memperkuat brandnya tadi. Nah, itu yang harus kita ikutin dari dari medsosnya mereka maupun dari berbagai sumber. Kita harus tetap mengikuti itu. Apabila teman-teman
pemilik kafe atau pemilik brand lokal kopi harus bisa selalu update. Kita jangan tertutup sama perubahan. Biasanya apa yang menjadi tren di luar negeri akan menjadi tren di Indonesia, di Pulau Jawa setahun kemudian. Dan apa yang menjadi tren di Pulau Jawa akan menjadi tren di luar Pulau Jawa 2-3 bulan kemudian. Nah, itu yang harus kita ikutin. Ketika kita bisa mengambil trending-trending yang ada di luar, apalagi sekarang zamannya sudah cepat banget ya untuk mengetahui apa yang tren di luar, dan kita aplikasikan di bisnis kita yang ada di contoh di luar Pulau Jawa. Seperti saya lagi di Kalimantan, itu akan cepat mendobrak. Seolah-olah kita menjadi yang pertama, padahal kita hanya mengamati tentang apa yang ada di sana dan kita aplikasikan di sini. Nah, terus apalagi selain mengamati ini, mengamati perkembangan inovasi yang mereka lakukan dari kopi kenangan dan kopi janji jiwa. Satu itu tadi, yang kedua rasa kita jangan sampai jauh berbeda. Meskipun brand kita masih kecil, kita juga harus menjalankan SOP, standar operasional prosedur, dalam peracikan. Berapa takar itu wajib ya, wajib untuk menjaga rasa atau menjaga sebuah rasa di dalam sebuah kopi. Tidak semua yang minum kopi-kopi seperti ini emang penikmat kopi, tidak semuanya. Karena yang penikmat kopi sejati rata-rata memang mereka akan mengutamakan rasa. Namun banyak dari brand-brand kopi yang sejenis ini, itu mereka adalah membeli gengsi dan tongkrongan yang asik untuk ngobrol, bukan sedikit sekali untuk yang menggunakan rasa. Jadi untuk teman-teman yang brand lokal, jangan putus semangat, tetap upgrade kemampuan kita, pengetahuan kita tentang kopi, tentang bisnis, tentang cara penjualannya. Jangan hanya tentang kopinya, tapi juga tentang cara marketingnya, juga tentang bagaimana membangun sebuah branding. Itu yang paling penting. Tidak usah terburu nafsu untuk mengembangkan cabang-cabang yang nantinya akan menjadi sebuah tumpukan-tumpukan kecil di beberapa daerah. Cukup kembangkan satu tempat yang besar, perkuat brandnya, perkuat untuk brandingnya kamu, share di segala medsos, ciptakan sebuah ciri khas di dalam brand. Kemudian jangan lupa tetap ikutin perkembangan di luar. Apa yang menjadi di luar negeri, apa yang terjadi di Pulau Jawa, kita aplikasikan di semua daerah. Dan jangan lupa ikut berbagai komunitas usaha untuk mengupgrade ilmu kita dan juga untuk mengetahui apa-apa yang perlu kita improvement. Itu saja review cangkir kopi untuk kali ini. Semoga bermanfaat baik untuk teman-teman brand lokal dan juga yang sudah besar dan ingin membesarkan lagi. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam cangkir kopi kenangan dan janji jiwa. Kalian semua pasti bisa mensejajarkan brand dengan mereka.